welcome to Mangga Flow Channel. Bingung gua kamera kudu ke bawah ke atas. Ke atas dong. Udah danget anjir gitu. Iya. Suasana baru ini, Pak. Suasana baru ya kan. White moment. Udah nggak ada itu apa namanya? Bunga-bunga siram. Iya, bunga-bunga. Apa kabar nih Pak lu, Pak? Iya, alhamdulillah baik. Gimana kabarnya yang di rumah juga ya kan? Para penonton. Bapak-bapak, ibu-ibu. Kita mau ngapain nih sekarang kontennya gitu? Kita bakal ya seperti biasa, kalau udah berdua ya kan? Berarti kita di Sama-sama gabut. Sama-sama gabut kali ini kita ngebahas apa, Pak? Kita ngebahas Jo di Ak. iya, zodiak. Iya. Wih, Pasti kita bertanya-tanya ya kan? iya. Zodiak itu dari mana sih gitu? Iya, usulnya siapa Usul sih? dari apa dan Yang ada mencetuskan? betul. Ada berapa zodiak ya kan di muka bumi ini? Iya, ada berapa, Pak? Ada 12. Oh iya, ada 12. Tergantung bulan sih. Betul ya. Dan dari tanggal ke berapa ke tanggal berapa ya kan? Oh iya, benar. Spesifik ya. Meskipun gue ngerasa kalau di kehidupan gue, di circle gue tuh udah jarang gitu yang ibaratnya Circle lu kan gue doang. kagak di kantor gua, teman-teman bini gua, ibaratnya jarang gitu. Teman-teman kampus jarang yang apa namanya main-main zodiak. Gitu, ya. Iya, Mungkin percaya itu pada di kalangan remaja-remaja baru gede gitu. Nah, di zaman dulu ya tuh waktu Ya gua kan? masih SMP tuh ada tuh yang percaya Iya, zodiak. zodiak gitu. Zodiak lu apa? Nggak cocok lu sama gua. Iya. Kayaknya sih masih banyak yang di luar sana Iya, ya. masih ya. Kalau di circle gua udah gak ada. Tapi ngomong-ngomong lu percaya nggak sama zodiak? Secara harfiah, kalau secara ramalannya sih gua nggak percaya, cuman kalau kan zodiak ada kayak sifat-sifatnya deh kan. Iya. Kalau Leo bisa kan tangguh, keras. Mungkin itu kan dari survei juga. Iya, dari Ya, survei kalau banyak itu gua percaya. Dari survei banyak Iya. orang. kemungkinan. Kalau gua nggak percaya. Tetap nggak percaya. Iya. Nah ini juga asal usul lambang zodiak, Pak. Asal usul lambang zodiak. Iya. Ini awal zodiak, Pak. Awal zodiak. Jadi Dari itu- mana zodiak iya. berasal? Ya? Jadi itu zodiak dari turunan ilmu astrologi, Pak. Yo, Jadi astrologi. mempelajari tentang pergerakan benda-benda langit, ya kan. Benda-benda tumpul. Astrologi, astronomi punya perbedaan, ya kan. Itu mengapa nggak relevan antara zodiak dengan ilmu astrologi. Astronomi. Kalau astronomi kan ilmu sains yang pelajari tentang ramalin peristiwa alam. Ngap gue nih kita hal yang terjadi alam semesta kayak rasi bintang tuh ya. Astronomi bukan sih? Iya, Iya, nasi bintang. rasi bintang. Dan ini kita ngambil datanya dari Galeri 24. Ada Blog Galeri 24. Iya, Nggak tahu kan? di blog siapa ya. ya benar kan. Kenapa istilah-istilah itu berasal dari kata Yunani, Pak? Kenapa? Ya? Karena Yunani itu kalau gua nggak salah denger dulu ya, jadi pusat kayak pengetahuan di kan banyak tuh dari bahasa Yunani semuanya. Tapi sebenarnya zodiak itu udah ada di abad ke-14 Mesir. Oh my god. Yang gue baca ya, kalau nggak salah abad ke-14. Kalau salah ya tolong maklumi lah. Karena gue nggak belajar di sini, ya kan gue belajar astronomi. No, zodiak berasal dari bahasa Yunani. Disebut dengan zodiakos Cyclos. Iya. Secara harfiah diartikan sebagai lingkaran hewan. Kalau zodiak Satanos, lingkaran setan. Lingkaran setan aja. Bukan, Satanos Cyclos. Satanus Cyclos benar. Jadi kan karena kebanyakan dari rasi bintang ini adalah binatang seperti kepiting, domba, singa, kalajengking, ikan dan beberapa lainnya yang disimbolkan dengan manusia. Iya. Seperti si kembar Gemini. Oh, ada beberapa yang disimbolkan dengan manusia. Iya, disimbolkan. Nih, kembar Gemini, Dan Virgo sang perawan. Virgo sang perawan. Dalam pengertian zodiak juga Tapi ada yang itu yang Apanya? setengah manusia, Sagittarius. Sagittarius. Iya. Ada juga Centaurus. Ini ya Centaurus. Nggak Ada ada, Centaurus nggak ada, Sagittarius. tapi Sagittarius yang ada. Oh, dalam pengertian zodiak, ilmu astrologi dikenal dengan 12 zodiak. Oh iya, ada Aries, Aries, Taurus, Gemini,
Cancer, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Nah kalau Capricorn di bioskop tuh Walah, Cup popcorn. walah ya kan. Jadi setiap zodiak memiliki lambang tertentu tuh Pak. Yoi. Nah terus ini juga ada nih perhitungan zodiak secara berurutan dimulai dari Aries tuh, dari Aries. Berarti Aries Rasi bintang yang berada dalam titik 0 derajat atau titik potong vernal equinox. Nah, ngerti gak lu? apa? Paham gak lu? Apa ini? Makanya. Tapi kalau dari kelahiran zodiak lu apa? Gua kalau nggak salah Scorpio. Masuk Scorpio. Iya November. Gua apa ya? Lu Aquarius Pak. Kan udah 20 Januari. Sebelum- Kalau nggak salah Capricorn gua. Bukan anjir. Capricorn gua. Nih. Capricorn. Oh ya Capricorn. Buat harga pas. Capricorn minuman Pak. Calpico. Nah, iya. Es krim ya? Bukan. Oh iya benar-benar susu. Oke. Zodiak yang pertama dulu Pak. Yang pertama itu ada Aquarius. Oh, iya, Aquarius. Ini cocok kerja di air Pak. Foto siapa? Air. Nah, Aquarius ini terkenal dengan lambang air dan lebih Oh, tepatnya kan. digambarkan sebagai seorang pria yang menuang air. Ya. Air tolong. Air tolong ya. Nah, Aquarius. Iya. Ternyata pria yang ada di lambang Aquarius ini adalah Ganymedes. Oh dari Yunani ya? Bukan. Betul nggak sih? Dari- Bener Pak. Ganymedes yang memiliki wajah tampan dan Dari juga Blok M. Ganymedes ini adalah anak raja Troya yang diculik oleh Zeus. Dan menjadikannya sebagai salah satu pembawa air minum bagi sang dewa Zeus. Kurang aja. Nyulik Iya. orang cuma buat ngasih air doang. Ada aja emang. Iya. Ada aja nih. Apa emang di esensinya Zeus. ya? Tapi jadi penuang airnya aja jadi lambang Iya, bintang. jadi lambang rasi itu. Iya. Zodiak ya. Apalagi yang nyikat sepatu ya kan. Nah, jauh Ngambil makan belum yang ngambil makan. Ada yang nanti. Kali Siapa tahu sampingannya yang belum ngipas-ngipasin Zeus Iya. pemanas. Nah, sifat seorang Aquarius yang memiliki daya tarik tinggi. Lambang yang digunakan dalam cincin zodiak ini adalah air tuh. Cocok Pak kerja di air Aquarius. Cocoknya di api. Lah. Segitu ya kan? Kan lebih berguna. Oke, next. Yang kedua. Pisces. Dilambangkan dengan 2 ekor ikan. Wih. 2 ekor ikan, yin dan yang. Iya, bener kan? Mungkin Kali ya. Kedua ekor ikan ini telah berjasa membawa Dewi Venus, Dewi kecantikan. dan Dewa Mars, Dewa Perang ke Sungai Efrat. Euphrat. Efrat. Jadi lagi main-main kan, Euphrat. Ini gara-gara Aquarius nih. Iya. Numpahinnya yang bener dong, Efrat. Euphrat. Efrat aja. Euphrat. Waktu mereka dikejar oleh Typhon. Oh, Typhon. Typhon Oh, itu kayak kita itu. cari ya kan Typhon apa. Kalau Coba nggak kita salah searching Typhon- dulu aja Typhon. Kalau apa. nggak salah Typhon itu kayak angin gitu ya, angin itu. Coba kita cek. Typhon menurut Yunani. Iya. Typhon tuh yang angin puyuh itu. Tipping test anjir. Typhon. Yunani mitologi. Mitologi Yunani. Monster naga raksasa. Salah gue. Monster naga raksasa yang berkepala 100 dan iya. yang bersayap. Dan bersayap. Typhon anak Terakhir. Gaia, Bumi dan Bumi. Tartaros. Bukan Gaia bumi. Bukan. Gaia itu dewa bumi. Iya dewa bumi. Dan Tartaros. Menurut Apollodorus. Typhon lahir di sisi Siapa juga yang mau tahu ya Typhon lahir di mana ya? monster tengah bursa. Typhon lahir di RSUD. Rumah sakit RSUD daerah. Sisilia. Ada nggak ya? Itu Typhon. Itu Typhon ternyata itu. Oh, iya, Typhon. Gambarnya kayak gimana gambarnya? Coba kita cek. Kali ada penggambarannya kan. Oh gitu anjir. Oh, kok macam tapi ada Beda-beda ya. Ada Cerberus sih. Ada Medusa. No Typhon nih bener. Typhon. Oke next. Oke. Apa nih belum dibaca Belum aja. dong. Udah next aja. Oke jadi itu Dewi Kecantikan sama Dewa Perang dikejar anjir sama Typhon. Nggak tahu masalahnya apa.
Oh nih, tapi ikannya yang berjasa tuh. Iya. Orang kebanyakan yang jadi bintang itu orang-orang yang berjasanya gitu. Iya. Hewannya atau Kedua ikan ini tidak berenang ke satu arah tapi justru berlawanan arah, satu melawan arus, satunya lagi mengikuti arus. Cerita ikan yang berlawanan arah itu berkaitan dengan Afrodit, si Dewi Cinta. Seperti asal-usul kisahnya, cincin yang dikeluarkan dalam model zodiak juga memiliki desain dua ekor ikan. Dua ekor cincin aja. oh berarti Venus sama Mars nih naik ikan ya kan. Hmm. Terus belok mana nih gitu. Melawan arah itu. Dewi, lu ke kiri gua ke kanan. Terus yang ngejarnya tipenya bingung ya. Palanya begini palanya. Palanya 100 Ini kan palanya 100 kebelah dua. Gope-gope. Gope-gope ya kan. Pisces tanggal zodiaknya dari 19 Februari sampai 20 20 Maret. Maret. Oh, yang tadi tuh yang kalau tadi apa? Aquarius dari 20 Januari sampai 18 Februari. Siapa nih yang Pisces adik-adik? Siapa yang ikan? Siapa yang ikan ya kan? Tapi ikannya nggak dikasih tahu ya ikan apaan ya. Ini kita nggak sebutin sifat-sifatnya pak. Kita sejarahnya dulu. Oh, sejarahnya dulu. Iya. Sifatnya belum nanti. Kalau ada. Nah ini yang ketiga. Ketiga itu adalah Aries. Aries kalau nggak salah kambing Baphomet. Ini nih si domba berbulu emas. Domba Baphomet aja. Baphomet kambing anjir. Si domba berbulu emas. Berasal dari domba berbulu emas yang dikirim oleh Nepel untuk menyelamatkan putra-putrinya Pixirus dan Hele yang hendak dihukum mati oleh ayahnya. King Atamas atau hasutan ibu tiri gila. Ibu tiri ceritanya udah ada dari Bukan dulu. ibu tiri gimana ya? Penyebabnya nih nggak hasut nih. Domba tersebut membawa mereka terbang meninggalkan Boeotia menuju Kolkis dan Kaukasus. Sebenarnya kita harus tahu Iya kan? tempat lokasi ya. Kita dari zodiak nih mungkin di episode berikutnya kita bakal bahas Yunani. Yunani nih lama-lama nih. Biar relate gitu ya. Biar kan? relate ya. Heeh. Kita nggak tahu nih kan Kolkis di Kaukasus daerah mana ya kan jajan menteng. Kolkis di Kaukasus. Tartarus juga ada tuh. Botia ya kan jajan nih Botia itu diambil dari kata Betawi. Buat tahu ya. Tetapi dalam perjalanan si Hele jatuh pak ke laut pak, tenggelam di laut. Saat itu dinamai Hellespont. Iya Hellespont karena si Hele jatuh di situ tuh pak. Sampai di Kolkis nih si Picrus diterima oleh King Aetes yang menikahkannya dengan putri sulungnya. Oh si Picrus itu cowok pak. Sebagai tanda terima kasih kepada para dewa-dewa yang telah melindungi selama perjalanan, Picrus mengorbankan domba tersebut dan memberikan bulu emasnya kepada mertuanya. Jadi selamatin dipotong domba ya pak. Buat mertuanya lagi. Ini gue tahu nih apa namanya, andaikan ada martabak dombanya selamat. Pas dateng kan, aduh gue gak bawa apa-apa nih. Martabak Yunani. Spesial banget. Martabak Yunani spesial. Martabak Mesir ada. Martabak Mesir ada pak bener. Ada. Martabak Mesir ada. Oh iya ada. Ada yang jual di sini. Martabak Yunani. Yang keempat nih pak. Taurus. Oh, Taurus nih banteng ya. 20 April sampai 20 Mei. Oke, dilambangkan dengan sapi jantan. Berasal dari kata Taureau yang artinya sapi jantan. Sapi ini adalah jelmaan dari dewa Zeus. Jupiter. Konon dewa Zeus menyukai para gadis cantik. Emang sih. Zeus cerita-cerita mitologi Yunani itu dewa-dewa turun ke bumi terus nyawa punya anak itu kan anak campuran itu menyukai para gadis cantik. Iya juga terkenal sebagai dewa yang paling banyak paling banyak istri. Maka ketika ia melihat kecantikan putri Eropa yang cantiknya tiada tara, waduh saking cintanya ia mengubah dirinya menjadi sapi jantan agar dapat menculik putri Eropa. Terus ya udah mau Kisah cantik dari zodiak juga melambangkan kepala sapi jantan. Lambang ini akan mempercantik jari Anda ketika memakainya. Nah pertanyaannya nih kan, ini kan sapi nih, ya kan nyulik putri, terus dia miau dalam bentuk sapi manusia apa sapi nih? Jauh sih lah. Soalnya setahu gua ada cerita apa namanya Minotaur. Minotaur itu apa namanya persilangan antara banteng sama manusia kan bocah. Masa sih? Nah kita ini dari kita bahas di kisah-kisah Yunani. Ya kan?
Ini maksudnya apa sih? Lambang ini akan mempercantik jari Anda ketika memakainya. Buat cewek-cewek yang ingin cantik berarti itu pakai cincin yang lambangnya sapi jantan. Ini. Di sini ada tanduknya, Pak. Jatuhnya derok. Derok aja. Iya. Derok. Iya bener. Kalau nggak Chicago Bulls. Ini Chicago Bulls. Cantik, cantik kagak serem iya. Dajjal. Anak motor. Tiap minggu touring sama Om Indro. Kocak. Jadi itu cerita Taurus, Pak. Tapi maksud gue dari sepanjang perjalanan kita menceritakan ini ya, maksud gue ceritanya aneh-aneh. Iya ya. Ikan. Kenapa dijadiin sebuah zodiak gitu ya? Aneh maksud gue. Kenapa jadiin lambang zodiak gitu? Iya. Mana ceritanya aneh-aneh. Zeus jadi sapi. nyulik putri Eropa. Di mama. Yang satunya ikan. Ikan apa ya? Nuangin air jadi lambang bintang. Kayaknya bagus Anda jadi lambang bintang. Nuangin air Bagus dong. Anda jadi zodiak. Gemini 21 Mei sampai 20 Juni. Gemini ini dilambangkan dengan sepasang dua anak kembar ya kan. Yoi. Mereka adalah putra-putri dewa Zeus. Kedua anak kembar ini bernama Castor dan Pollux. Astornya rasa apa? Astor. Castor loh. Lambang zodiak tersebut memiliki banyak arti menurut astrologi Mesir. Astrologi Mesir, Pak. Ini rekam. Wah, iya, masih lah. Tuh masih. Gemini dilambangkan dengan sepasang ayam jago kembar. Kekembaran ini Ayam jago jangan diadu. Kekembaran ini menurut mitologi Yunani dihubungkan dengan si kembar Romulus dan Remus, pendiri kota Roma. Gak tahu sih gue maksudnya apa sih, Pak? Iya. Itu aneh banget. Kenapa ya? Enggak, latar belakangnya tuh kenapa ini? Nih, maksudnya kenapa sampai dia dijadiin Zodiak. lambang bintang? Iya. Apa ya? Ngegantung nih di Gemini. Iya, ini ceritanya gantung semua nih ceritanya. Gak happy ending, gak sad ending. Oke, next. Cancer. Oh, Cancer itu kepiting ya? Tahu aja. Cancer kepiting. Dilambangkan oleh 21 kepiting. Juni sampai 22 Juli. Oke. Dilambangkan oleh kepiting. Kalau kepiting cuma setengah jangan potong. Iya. Merupakan jelmaan ular bernama Hydra. Ular. Betul. Lompat. Si Cancer dilambangkan oleh Kepiting. kepiting nih. Nah, Merupakan jelmaan ular bernama Hydra yang kepala kan banyak. 3 apa 5 tau? Pokoknya segitu banyak aja lah. lah. Banyak. Ular ini dikirim oleh Juno untuk melawan Hercules. Oh ya benar, Hercules melawan Hydra. Tapi Singa kan namanya. Tapi Hercules ngelawan Hydra tuh dalam bentuk Hydra bukan dalam bentuk kepiting aja. Hercules datang saat mana Hydra? Terus tiba-tiba ada kepiting. Saya Hydra. Rebus. Kita seafood dulu. Siapa tahu ya kan? Kocak anjir. No, dikirim oleh Juno untuk melawan Hercules. Hercules dengan cerdiknya membakar leher ular itu. Oh, berarti dalam mode Hydra apa bukan dalam mode kepiting? Kocak. Apabila kepalanya ditebas oleh itu maka akan tumbuh lagi Hydra kepalanya. Oh, jadi akhirnya Dibakar sama dia. Tapi gantung ceritanya gantung. Gantung ya. Gantung ya. Kalau Kalau lengkap di buku perpus lah. kita bahas di episode Hercules dan cerita-ceritanya. Hercules bukan ini ya, bukan Hercules. Kenapa? Hercules dari tanggal berapa? Hercules Cancer tadi udah gue sebutin 21 Juni sampai 22 Juli. Gara-gara si Hydra nih anjir, ngeprank jadi kepiting. Kocak. Oke, next. Leo 23 Juli sampai 22 Agustus. Yoi. Ya Leo tahu ya. Berarti Indonesia Leo Kemerdekaan 17 Agustus. Oh iya. Yoi. Leo di 23 Juli sampai 23 Agustus, 22 Agustus. Yoi. Dilambangkan oleh singa, lion ya? Yoi. Leo lion. Jelmaan no, Nemean lion yang dibunuh oleh Hercules.
Juno dalam kebencian terhadap Hercules membuat gila sehingga membunuh ketiga putranya dari Princess negara of Thebes. Untuk menebus kesalahannya, Hercules harus mengabdi pada King Eurystheus of Mycena serta Susah banget ya, menunaikan 12 tugas berat. Iya, Jadi iya. tugas beratnya ngebunuh ini kali itu. Tugas pertama yang harus ditunaikan adalah sholat. Ditunaikan. Tugas kedua puasa, kalau mampu pergi haji. Membunuh Ditunaikan aja, Iya, kocak. ditunaikan aja. Tugas pertama yang ditunaikan adalah membunuh Nemea Lion yang telah membuat Singa penduduk Nemea selama bertahun-tahun hidup tercekam ketakutan. Oh, berarti Ini ada singa. legendanya. Iya, singa tinggal di daerah Namanya. Nemea Nemea. Iya. Ini yang dijadiin mantel sama Hercules. Iya, Herculesnya. Iya, tahu sama di sorban itu ya. cerita-cerita. Di kepalanya. Tahu ya? Cerita tahu gue Iya. penggemar Hercules gue, Iya, Hercules Hercules. Yunani tapi ya. yang main yang The Rock ya, yang di film ada. Oh iya benar, yang Yang mainnya main itu The Rock. Dwayne Johnson. Siapa namanya Dwayne Johnson ya? Leo nih. Siapa dari kalian yang Leo guys? Leo. Tapi yang bikin gua penasaran adalah si Juno ini nih. Juno siapa ya? Juno Raja kalau nggak salah. Bukan artis. Juno. Juno Enggak, Juno itu kalau nggak salah Raja. Tapi kita cek aja nanti Pak. di episode selanjutnya. Episode selanjutnya. Ingetin aja. Ingetin aja kalau kita ingat. Mm. Oke, jadi cerita Leo itu Pak dilambangkan singa namanya. Oh, singa Keji namanya. berarti. Apa? Keji berarti. Singa namanya anjir. Tapi kan gagal. Yang keluar membunuh. Gagal. Gagal karena lawan Iya. Hercules ya kan ujung-ujungnya dead. Karena dia bertahun-tahun hidup tercekam ketakutan. Kagak, itu penduduknya Pak. Iya, dia penduduk Nemea selama bertahun-tahun hidup tercekam ketakutan. Gara-gara dia. Persis Indo. Nemea lainnya Belanda. Hidup begitu, nah penduduk Nemeanya itu Indonesia. Oh iya bener. Iya. Oke langsung next. Oh ya, kira namanya dibunuh diusir. Iya diusir. Diusir. Iya kan. Oke lanjut. Lanjut. Kita ke bintang selanjutnya. Perjalanan bintang nih ya kan. Perjalanan rasi bintang. Iya. Virgo, 23 Agustus sampai 22 September. Mantap. Lambangnya Biasanya kalau orang-orang Virgo biasanya cakep-cakep loh dengan bener. Coba Pak. Lambangnya adalah seorang putri yang Konspirasi. sangat cantik. Lambangnya. Lambangnya, putri ini adalah Jerman Putri Astrea yang hidup di zaman emas. Pada waktu itu ia turun dari langit ke bumi. Tetapi ia tidak tinggal di bumi. Ya, gimana sih? Oh, turun doang mampir, Pak. Tetapi ya tak tinggal. Oh iya, berarti mampir Mampir. doang, mampir. Karena Liburan, tidak liburan. tahan melihat penderitaan dan kejahatan yang dilakukan manusia di bumi. Emang kejam manusia. Iya, kemana? Maka ia kembali ke langit dan menjelma menjadi bintang. Orang Yunani membagi zaman ini menjadi 4. Zaman emas, zaman perak, zaman perunggu, dan zaman besi. Nah, nggak tahu kan? Tapi kalau ini menurut gua ceritanya itu nggak gantung. Iya. Di separagraf ini sudah apa namanya menjelaskan banget. Jelasin ya. Iya, jadi ada seorang putri yang dari langit ke bawah ya kan, dan dia merasa nggak Nggak sanggup, kuat, nggak sanggup gua. sanggup nih gue nih manusia nih. Nggak cocok Nah, gue. jadi pas nyampe bumi ya kan langsung disiulin, cewek. Langsung di-cut keling Apa aja. sih, apa Langsung di-cut keling. Langsung risi, dewinya risi. Bisa kali. Langsung Siap. balik lagi deh. Di-cut keling aja. Siap. Di-cut Oke, keling. siap. Next. Libra. Libra. Simbang. Biasanya kalau kita ngelihatnya ini neraca. Neraca. Akuntansi neraca. Virgo adalah jelmaan dari Justitia sendiri dan bukan Astrea. AstraZeneca gitu. Oh. Vaksin. Karena dalam urutan berikutnya adalah rasi bintang Libra yang merupakan Penjelmaan timbangan yang dibawa oleh Justitia sebagai dewi keadilan. Oh. Dilambangkan dengan raca atau timbangan yang merupakan simbol dari keadilan. Putri yang menguasai keadilan adalah Putri Justitia. Asal usul tidak diketahui secara pasti. Wadaw. Ganteng. Nggak tahu nih Putri Justitia orang mana nih. Tapi kalau Libra itu orangnya hitung-hitungan nggak sih? Nggak tahu, jangan mentang-mentang gampangnya neraca hitung-hitungan. Enggak, maksud gua banyak pertimbangan. Nah, mungkin. Banyak Kayaknya bukan Libra doang.
setiap manusia penuh pertimbangan. Ya kan? Ada libranya. Ada libranya. Sebenarnya satu manusia bisa ada semua sifatnya kali ya. Berarti Putri Justicia ini yang sering matanya ditutup nih kalau di ini. Oh iya benar. Yang ditutup cuma itu lambang-lambang Lambang keadilan. kacanya doang. Iya. Justice. Justicia. Dewi kan orang kamu tadi Virgo Dewi apa? Dewi. Oh Asret. bukan. Jelmaan Putri cantik. Astrea. Nih, Putri doang ya, seorang putri doang. Iya, nggak ada namanya. Putri Astrea. Bulan kan. Bulan. Putri Astrea. Libra dari 23 September sampai 22 Oktober. Yoi. Lanjut. Kita ke Scorpio, yoi. Yoi, Scorpio. Kalajengking. Dari Dari namanya aja udah pasti kalajengking. Iya sih. Dari 23 Oktober sampai 21 November. mantap. Lambangnya adalah kalajengking. Mempunyai asal usul yang sangat menarik. Nih, Ini menarik. kalau jadinya ada Hydra lagi, Ah, sentil. Yaitu terjadi cinta segi empat. Anjay. Bukan cinta segitiga lagi antara Anjay. Orion, pemuda yang tampan, Diana, Dewi Bulan, Venus, Dewi Kecantikan, dan Aurora, Dewi Fajar. Walah. Karena Orion. ketampanan Orion, ia dicintai 3 cewek cantik dan menawan sekaligus. Akibat cemburu pada kedua rivalnya, Diana mengirim kalajengking kepada Orion. Kok Diana yang ngomel ke dia? Kalajengking itu menggigit hingga mati. Anjir, mati Orionnya, Pak. Kalau gitu ngapain lu jatuh cinta kepada Orion aja? Next, ini ya Diana menyesal atas perbuatannya. Ya. Nah itu dia maksud gua. Ngapain lu bunuh anjir? Mending lu gak usah cinta sama Orion. Ngapain lu cinta sama Orion? Dia menyesal atas perbuatannya dan memohon kepada Dewa Zeus agar Orion dijadikan bintang. Oh, Wah, ini baru logis, ini logis. Ada apa sebab akibatnya? Iya, ada sebab akibatnya. Permasalahannya nggak gantung. Scorpio. Kayak cuma Scorpion doang yang logis sih. Scorpio doang yang logis ya kan nih ceritanya. Jadi si Diana tuh nyesel, jadi dia mau nama Zeus. Ya Zeus, ya Zeus, Ya Zeus. ya Zeus. Tolonglah Orion dijadiin bintang ya kan, dijadiin rasi lah jadi. Iya. Tapi Karena- berarti Dewi Bulan ini jatuhnya kayak cewek-cewek psikopat aja. Mencintai, Iya, dia membunuh untuk untuk apa ya? mencintai. Iya, makanya ngapain dibunuh kalau cinta? Oh, dia cemburu pada kedua rivalnya, tapi yang disasarin cowok si Iya, Orion ya. cowok. Kenapa nggak si Venus atau Oh, enggak? kayaknya si Diana ini kalah saing dari yang kedua ini. Iya maksudnya. Jadi kalau misalkan gua nggak bisa dapetin dia, maka lu juga nggak bisa dapetin Oh dia. iya benar ya. Ego. Langsung dibunuh ya kan Dewa Orion. Nih kalajengking iya. Makan nih kalajengking. Kalau jengkingnya digigit, bukan dimakan. Kalau apa namanya? Kalau kalajengking kan cowok. Kalau ratunya kalajengqueen. Kalau ini ajudannya kalajoker. Kalau Joker aja. Tuh, karena ia tidak bersalah maka Dewa Zeus mengangkatnya jadi bintang dan gugusan bintang Scorpio. Desain cincin untuk zodiak ini juga menarik loh, meski bukan zodiak Scorpio, desain ini sangat universal. Oke. Nice cerita. Scorpio lucu. Nah, Scorpio jelas nih Scorpio. Jelas ya. Scorpio. Zodiaknya jelas. Terus tadi apa namanya? Nah, Virgo. Virgo sama atasnya lagi tuh. Leo juga jelas nggak sih? Virgo, Libra, Scorpio. Iya. Ini relate nih Relate. Dari Virgo ke Libra relate. Ya next Pak. Nah, next. Sagittarius. 22 November sampai 21 Desember. Ih, sosoknya digambarkan dari pinggang sampai kepala berupa manusia Iya. yang akan membidik panahnya. Wih, sedangkan dari pinggang ke bawah berupa seekor kuda. Half. Setengah manusia, setengah kuda, Pak. Menurut kepercayaan Yunani, makhluk seperti itu ada yang baik dan ada pula yang jahat. Ada benar. Iya benar. Sisi baiknya dia mau menolong makhluk lain, tapi jeleknya dia suka menculik gadis-gadis calon pengantin dan dari calon suaminya. Zodiak Sagittarius berada di bawah naungan dewa Sagittarius. Oh, ada Oh, dewanya. ada dewa Sagittarius. Tapi gue rasa yang apa namanya? Yang jadi istrinya Sagittarius nih senang banget. Kenapa? Karena titilnya segede kuda. Meskipun dia manusia tapi dia kuda. Oh enggak. Iya, taki-takinya kuda. Taki-taki kuda.
seneng banget dan istrinya banyakin kan. Teriakan. Goblok. Teriakan. Tapi jeleknya Sagittarius itu pak jelek gadis-gadis. Iya, sisi baiknya dia mau nolong makhluk lain. Jeleknya dia suka mencuri gadis-gadis kayak di apa? Film Narnia kan ada tuh. Oh iya ada sih. Ada yang baik, ada yang buruk. Oke, next. Capricorn. Capricorn. Oh ini baru Baphomet pak. Susu Capricorn. Iya benar. Capricorn kan. 22 Desember sampai 19 Januari. Oke, memiliki lambang berupa kambing dengan tanduk yang besar dan juga terlihat kuat. Iya, mah domba Garut, man. Meren. Domba Garut, meren. Ternyata Capricorn ini adalah sebuah kambing yang bernama asli. Ada. Nama asli ya? Zeus yang merupakan kambing penjaga dari Zeus saat kecil. Zeus kecil saat bayi. Awalnya saat Zeus lahir, ibunya menyembunyikannya di dalam sebuah gua karena takut untuk dimakan sang ayah, yaitu Kronos. Iya benar. Di dalam gua ini, ibu Zeus memberikan teman berupa seekor kambing yang merawat Zeus, dan akhirnya Zeus menjadikannya sebagai salah satu zodiak yang bernama Capricorn, sehingga bisa dikatakan bahwa orang yang memiliki zodiak ini adalah orang yang penyayang. Saya. Anda jelmaan jagain Zeus. Saya domba. Kalau saya keras, ayo adu nih. Dia oh ya. Dulu kan Kronos kan di ceritanya dia sering makanin anak-anaknya. Bukan, Kronos itu dia takut. Titan. Titan pemimpin, tapi dia takut kepemimpinan itu digantiin sama anak-anaknya. Akhirnya kan Zeus sama Poseidon sama Hades ngebunuh si Kronos. Yoi. Ya itu Cerita singkatnya ya kan. Kenapa Kronos dead? Gokil juga. Udah habis pak. Tapi menurut gua Capricorn ini cukup jelas. Apanya? Ceritanya. Oh iya benar. Nggak gantung. Gantung. Sebenarnya ada asal-usulnya. Iya benar. Ini adalah Capricorn ini adalah manusia-manusia yang lahir di akhir bulan dan di awal bulan. Oh iya benar. Iya benar. Gokil. Penutup dan pembuka. Penyayang guys. Udah habis pak. 12 doang. 12. Oke. Itu dia. Apa namanya? Latar asal usul. Iya, latar belakang asal usul. Kenapa sih bisa disebut Capricorn, Sagittarius? Kenapa sih ada zodiak? Bintang-bintang. Iya, bintang ya kan. Kenapa sih ada zodiak dan dari mana asal zodiak? Ya karena kan ini emang apa sih pengetahuan dari dulu. Udah astronomi dari dulu. Dan astrologi. Iya. Udah kepercayaan dari dulu juga yang udah dibawa. Iya, orang-orang murtad Mesir. Terus dibawa ke Yunani. Bukan Yunani dulu baru Mesir dulu. Mesir dulu. Mesir dulu. Jadi udah ada di zaman Mesir dulu. Terus ilmu ini dimasukin lagi ke Yunani dan dikembangkan jadi 12. Oh gitu. Awalnya 6. 6. Gue baca sekilas 6 kalau nggak salah, kalau salah tolong diperbaiki. Kalau salah ya diambil serunya aja. Diambil serunya. Sekedar ya itu informasi dan menghibur. Iya. Magaflow, dukung terus Magaflow channel. Oke, ini kayaknya udah selesai nih Pak kita ngomong zodiak. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke, see you on next video. Bye bye. Dukung terus Magaflow. Dadah. Jangan lupa komen. Dadah. Dasar lu singana men. Video apaan nih? Bagus juga. Woi, kabur aja. Subscribe dong. Oh iya bang. Mantap. Woi.